Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat perencanaan media pembelajaran. Bila kita akan membuat program media pembelajaran, kita diharapkan dapat melakukannya dengan persiapan dan perencanaan yang teliti. Dalam membuat perencanaan itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, kita perlu bertanya mengapa kita ingin membuat program media itu. Apakah pembuatan media tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Untuk siapakah program media tersebut kita buat? Untuk orang dewasakah, anak-anak, mahasiswakah, siswa sekolah dasarkah, atau masyarakat pada umumnya? Kalau kita sudah mengetahui siapa sasaran kita, pertanyaan kita belum selesai. Masih perlu ditanyakan bagaimana karakteristik sasaran siswa tersebut. Betulkan media yang kita buat tersebut betul-betul dibutuhkan oleh mereka? Perubahan perilaku apa yang diharapkan akan terjadi pada diri siswa setelah menggunakan media tersebut? Sebaliknya, jika siswa tidak menggunakan media tersebut, apakah akan terjadi kerugian secara intelektual? Kita perlu juga memikirkan materi apa yang perlu disajikan melalui media itu supaya pada diri siswa terjadi perubahan perilaku yang nyata sesuai harapan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan. Apakah kebutuhan itu? Salah satu indikator adanya kebutuhan karena di dalamnya terdapat kesenjangan. Kesenjangan adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan karena dengan tujuan akan mempengaruhi arah dan tindakan kita. Dengan tujuan itu pula lah kita dapat mengetahui apakah target sudah dapat tercapai atau tidak. Bagaimanakah pentingnya tujuan dalam kehidupan kita? Tujuan yang baik yaitu yang jelas, terukur, operasional, diperlakukan latihan, penelaahan terhadap kurikulum dan pengalaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, perumusan materi. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya yang pertama, sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Yang kedua, tingkat kepentingan. Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari? Penting untuk siapa, di mana, dan mengapa? Yang ketiga, kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non-akademis.
Yang keempat, menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. 4. Perumusan alat pengukur keberhasilan. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah diukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Untuk mengukur hal tersebut, maka diperlukan alat pengukur hasil belajar yang berupa tes, penugasan atau daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan belajar ini perlu dikembangkan dengan berpikir pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Yang kelima, penulisan garis besar program media atau GBPM. GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, KBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan karena tidak semua topik yang ada dalam GBPM cocok untuk dibuat media tertentu, misalnya video atau radio. Misalnya topik-topik yang berisi materi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik yang memerlukan penjelasan visual. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.